Selamat siang teman-teman semua. Dalam video kali ini saya akan mengulas tentang cara bagaimana mengatur waktu dalam time management. Bagaimana seseorang dalam bekerjanya itu waktu harus diatur dengan sebaik-baiknya agar target bisa tercapai. Dan dalam video kali ini kita akan mengulas tentang time management, di mana seperti berikut. Ilustrasi berikut menjelaskan seseorang dikejar waktu atau mengejar waktu. Itu yang menjadi pertanyaan saat ini. Oke, langsung saja ke overview-nya sebagai berikut. Yang pertama, jam kerja. Jumlah jam kerja tidak mempengaruhi produktivitas. Data menunjukkan Jerman merupakan negara dengan jam kerja paling rendah, yaitu tidak lebih dari 40 jam per minggu. Meski begitu, Jerman termasuk dalam 10 negara yang produktivitas tinggi di dunia. Sumber dari majalah Time tahun 2017. Sekarang kita bandingkan sibuk versus produktif. Orang sibuk belum berarti produktif. Orang produktif sudah pasti produktif. Sibuk selalu punya banyak rencana pencapaian. Terlalu banyak rencana dan tidak memikirkan eksekusinya. Merencanakan terus, rencana. Kedua, bekerja walau sambil mengobrol dengan rekan kerja. Mengobrol atau small talk, obrolan kecil itu bisa memperlambat waktu atau mengurangi waktu. Jadi hindari percakapan kecil yang tidak bermanfaat. Berikutnya, mengatakan iya pada semua ajakan. Jadi orang yang sibuk itu selalu kata iya setiap ada ajakan atau perintah, dan tidak memilah ajakan atau perintah tersebut. Kemudian tipe orang yang produktif pertama memiliki prioritas untuk pencapaiannya. Jadi apa itu pencapaiannya akan dikejar sesuai dengan apa yang direncanakannya atau target. Kemudian yang kedua, memanfaatkan waktu tertentu untuk melakukan deep work. Deep work dapat diartikan sebagai kerja secara mendalam dan menghindari gangguan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Berikutnya atau ketiga, yaitu mengkalkulasi waktu sebelum mengatakan iya. Jadi sebelum mengatakan iya itu harus dipikir secara mendalam. Masih bingung juga mengatur waktu? Pertama, tentukan langkah tujuanmu. Tujuanmu apa? Kasih target yang akan dicapai. Kedua, mengetahui tipe time management. Sebagai contoh, misalkan mendesak tapi tidak penting, mendesak penting, atau tidak mendesak atau tidak penting. Maksudnya bisa ditunda suatu pekerjaan. Ketiga, pengaruh psikologis dalam time management. Keempat, menentukan prioritas dan mengategorikan pekerjaan. Kelima, menyelesaikan pekerjaan di tengah meeting yang padat. Keenam, manage procrastination atau penundaan dan menjaga konsentrasi pada suatu pekerjaan tertentu agar dapat hasil yang lebih maksimal. Terus selanjutnya, bagaimana membuat meeting lebih efektif? Kita lihat video
Selanjutnya, kita ambil contoh dari Jeff Bezos, seorang kebangsaan Amerika, pendiri dan CEO Amazon, yaitu perusahaan marketplace terbesar di dunia. Dan seorang Jeff Bezos masuk dalam jajaran orang terkaya di dunia. Saat ini menerapkan strategi meeting yang G2. Apa itu? Kita simak ulasan berikutnya. Strategi Jeff Bezos yaitu membagi rule meeting menjadi 3 bagian. Yang pertama, 2 pizza teams. Kedua, no PowerPoint. Ketiga, start with silent. 2 pizza team. We try to create teams that are no larger than can be fed by 2 pizzas. We call that the 2 pizza team rule. Yang berikutnya, yang kedua, no PowerPoint rule, di mana memo menghasilkan informasi yang penting di awal rapat. Semua orang benar-benar ada pada halaman yang sama. Jadi, semua orang memiliki catatan yang sama agar tidak lupa dengan apa yang dicatatnya. Berikutnya, ketiga, start with silent. We read those memos silent. During the meeting, it's like study hall. Everybody sit around the table and we read silently for usually about half an hour. However long it takes us to read the document and we discuss it. By Jeff Bezos. Tujuan adalah awal yang efektif untuk time management. Maka sebelum memulai time management, buatlah tujuan awal agar bisa terstruktur waktunya dan berperan sebagai sebuah kompas menunjukkan hal apa yang memerlukan konsentrasi dan waktumu. Tujuan berdasarkan kepentingan. Yang pertama, critical goals, tujuan akhir dan paling penting yang ingin kamu capai. Kedua, enabling goal, tujuan jangka panjang untuk pencapaian critical goal. Ketiga, nice to have goals, peningkatan pada pencapaian biasanya membuat aktivitas menjadi lebih cepat, mudah, dan menyenangkan. Selanjutnya adalah karakteristik tujuan. Pertama, tulis tujuan secara spesifik. Kedua, tentukan jangka waktu pencapaian tujuan. Ketiga, tujuan dapat diukur. Suatu tujuan itu harus dapat diukur. Keempat, tujuan harus bernilai penting dan dibuat informatif. Rencana pencapaian tujuan. Pertama, apakah kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai tujuan? Kedua, apa saja keterampilan atau informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuanmu? Ketiga, siapakah orang, kelompok atau organisasi yang dapat membantumu dalam meraih tujuanmu? Keempat, dari semua orang yang dapat membantumu, siapakah orang yang terpenting dalam meraih tujuanmu? From goals to task. Buat prioritas A, B, C. Estimasi berapa lama waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
Satu, buat rincian dari setiap tujuanmu menjadi pekerjaan yang dapat dikelola. Hingga ketiga, buat urutan pekerjaan dalam sebuah daftar untuk mempermudah mencapai goals atau tujuanmu. Sebuah time management adalah upaya yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mengendalikan dan mengalokasikan sumber daya waktu yang terbatas. Long perspektif yaitu orang dalam performa kerja yang tinggi telah memikirkan masa depan mereka dalam jangka 10 hingga 20 tahun mendatang. Dari Dr. Edward Benfield. For Effectiveness by Brian Tracy. Yang pertama, desire, keinginan. Kedua, decisiveness, ketegasan. 3, determination, tekad. 4, disiplin. Terdapat beberapa time management method. Yang pertama, organize faktor eksternal. Kedua, direct, arahkan diri untuk bersikap positif. Kemudian plan, buat perencanaan yang matang. Staff, bekerja sama dengan rekan untuk bekerja sama di bidang pekerjaan tertentu agar dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik dengan hasil yang maksimal. Terakhir, evaluasi dengan rekan, evaluasi sendiri, dan evaluasi bersama-sama. Demikian pembahasan tentang cara mengatur waktu, time management. Nanti kita lanjut lagi video selanjutnya terkait dengan time management. Demikian video kali ini. Jika bermanfaat, klik like, tinggalkan komen, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Carane Channel. Tetap semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.